Assalamualaikum sahabat, berjumpa lagi kita pada pembahasan soal ilmu pengetahuan alam untuk SMP atau MTS kelas 7 ya sahabat ya. Kali ini kita masih membahas latihan soal akhir bab 2. Ini bagian B ya sahabat ya, di halaman 64. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Tuliskan perbedaan antara massa dan berat. Bagaimana kamu membuktikan bahwa udara dapat digolongkan sebagai materi? Oke. Perbedaan massa dan berat ya sahabat ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu itu pengertian massa, pengertian berat. Yang pertama, massa dulu ya sahabat ya. Massa adalah banyaknya materi dalam suatu benda dengan satuan kilogram. Itu pengertian massa. Sedangkan berat adalah banyaknya gaya yang bekerja pada suatu benda dengan satuan berupa Newton. Nah, di sini sudah jelas ya sahabat ya perbedaannya. Massa itu satuannya kilogram, berat itu satuannya Newton. Dari definisi ini sudah dapat kita pahami ya sahabat ya, perbedaan massa dan berat. Ada beberapa perbedaan massa dan berat itu. Yang pertama, massa menunjukkan jumlah materi dalam suatu materi. Sedangkan berat mengukur gaya yang disebabkan oleh pengaruh gravitasi terhadap massa. Itu perbedaan pertama. Kemudian perbedaan kedua, massa tidak akan pernah berubah, sedangkan berat bisa berubah tergantung dari besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Perbedaan ketiga, massa tidak akan pernah berada di titik nol ya sahabat ya, sedangkan berat bisa menjadi nol apabila tidak ada gravitasi seperti layaknya saat kita berada di luar angkasa. Perbedaan yang keempat, massa diukur dengan menggunakan satuan gram dan kilogram, sedangkan berat diukur dengan menggunakan satuan gaya Newton. Kemudian yang ditanya selanjutnya, bagaimana kamu membuktikan bahwa udara dapat digolongkan sebagai materi? Oke, tidak semua materi dapat kita lihat ya sahabat ya. Misalnya udara. Saat kita meniup balon karet, berarti kita memasukkan udara ke dalam balon, sehingga ukuran balon lama-kelamaan akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa udara dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Itulah definisi materi. Volume udara dapat dilihat secara visual saat balon mengembang ya sahabat ya. Massa udara dapat kita ukur dengan menimbang balon sebelum dan sesudah ditiup untuk melihat perubahannya. Baik sahabat, itu untuk pertanyaan soal nomor 1 ya sahabat ya. Kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan perbedaan antara perubahan fisik dan perubahan kimia. Nah, ini sudah kita bahas di soal-soal sebelumnya ya sahabat ya. Perbedaan antara perubahan fisik dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika, tidak terbentuk zat jenis baru, sedangkan pada perubahan kimia itu terbentuk zat jenis baru. Itu ya sahabat ya perbedaan pertama. Perbedaan kedua, zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula, itu perubahan fisik. Sedangkan pada perubahan kimia, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian perbedaan yang ketiga, pada perubahan fisik, perubahan yang terjadi hanya diikuti perubahan sifat fisik. Sedangkan pada perubahan kimia, perubahan yang terjadi diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Selama perubahan kimia ini terjadi, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Oke sahabat, kita lanjut ke soal nomor 3. Mengapa raksa yang berada di dalam tabung reaksi membentuk
meniskus cembung. Oke, sebelum bisa menjawab ini, sahabat harus tahu dulu ya sahabat ya, apa itu pengertian dari meniskus. Meniskus adalah kelengkungan permukaan zat cair pada sebuah tabung reaksi karena adanya gaya tarik-menarik antar molekul zat cair yang mengakibatkan terjadinya tegangan permukaan pada zat cair ya. Jadi karena adanya gaya tarik-menarik, baik itu gaya tarik-menarik adhesi maupun kohesi ya sahabat ya. Meniskus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama meniskus cembung dan yang kedua meniskus cekung. Di sini yang ditanya meniskus cembung ya sahabat ya. Mengapa raksa yang berada dalam tabung reaksi membentuk meniskus cembung? Karena kohesi antar molekul raksa itu lebih besar daripada adhesi antar raksa dengan dinding tabung reaksi, atau dengan kata singkatnya kohesi lebih besar dari adhesi ya sahabat ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Tuliskan 4 contoh peristiwa sehari-hari yang berhubungan dengan gejala adhesi. Oke, pengertian adhesi itu adalah gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Contohnya, cat menempel pada kayu atau besi atau tembok. Itu karena adanya gaya adhesi antara cat dengan kayu. Contoh kedua, tinta menempel di kertas sehingga kita dapat menulis ya sahabat ya, karena adanya gaya adhesi antara tinta dengan kertas. Spidol menempel di whiteboard, kemudian kapur menempel di papan tulis. Itu untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah bejana berisi air sebanyak 500 cm kubik. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berapakah massa air dalam bejana itu? Diketahui volumenya 500 cm kubik ya sahabat ya. Kita ganti dulu ke meter kubik, yaitu dari cm ke meter tangganya naik 2 tingkat. Berarti karena dia dalam kubik, 1 tingkat itu nilainya 1000, 2 tingkat maka nilainya 1 juta. 500 dibagi 1 juta sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Massa jenis atau Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Langsung kita masukkan saja ke dalam rumus. Rho sama dengan M per V. Tadi Rho-nya sama dengan 1000 kg meter kubik sama dengan massa per 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Nah, di sini tinggal kita kali silang saja. Massa sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik sama dengan 0,5 kg. Jadi didapatlah massanya sebesar 0,5 kg. Oke sahabat, cukup sekian dulu ya sahabat ya pada part kali ini. Kita lanjutkan pada part selanjutnya. Terima kasih sahabat, sampai jumpa kembali.